Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arci Armandwiyatna, dipanggil Arci, dokter muda stase Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran Pencegahan dari Gresik. Hai semua, perkenalkan nama saya Sidi Laras Pramudito, biasa dipanggil Sidi, dan saya berasal dari Kota Malang. Nama saya Emir Bangundia Santoso, biasa dipanggil Emir, asal kota Surabaya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Cairudin, biasa dipanggil Rudi, asal kotanya dari Bengkulu. Salam kenal. Halo semua, perkenalkan namaku Putu Gering Pratiwi, biasa dipanggil Gea, dokter muda Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran Pencegahan FKUNER, berasal dari Bali. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Ratri Benita, biasa dipanggil Katrin. Saya dokter muda stase Ilmu Kesehatan Masyarakat Kedokteran Pencegahan dari Jakarta. Sekarang, kita semua lagi dilanda pandemi COVID-19. Sebenarnya pada tahu nggak sih pandemi itu apa? Apa itu pandemi? Menurut WHO, pandemi adalah penyebaran penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Berikut adalah contoh terjadinya pandemi sejak abad ke-20, yaitu Spanish flu disebabkan oleh virus influenza AH1N1 karena ketidaktersediaan vaksin atau antivirus. Sehingga upaya yang dilakukan hanya isolasi, karantina, kebersihan diri sendiri dengan desinfektan, dan membatasi pertemuan dengan orang banyak. Avian flu pada tahun 1957 di Cina disebabkan oleh virus influenza A subtype H2N2. 1 hingga 2 juta kematian dilaporkan di seluruh dunia karena terbatasnya perkembangan vaksin selama pandemik yang berkembang cepat dan ketersediaan antibiotik untuk membatasi penyebaran virus dan kematian. Flu Hong Kong pada tahun 1968 disebabkan oleh influenza A subtype H3N2. HIV terjadi sekitar tahun 1980, menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahun 1970-an, 75 juta orang telah terinfeksi HIV dan 32 juta orang telah meninggal. SARS pada tahun 2002 muncul pada November 2002 di Cina, dikenal dengan SARS coronavirus atau SARS-CoV. SARS adalah penyakit pernafasan yang sangat menular. Tidak ada obat yang spesifik untuk SARS coronavirus. Swine flu atau flu babi pada tahun 2009. Wabah influenza besar pertama di abad 21 ini terjadi dengan penyebaran yang sangat cepat. Sehingga sekarang sudah tersedia vaksin dan obat antivirus untuk mencegah ataupun mengobati swine flu. MERS pada tahun 2012. Ditemukan pada bulan Juni 2012 di Arab Saudi, dikenal dengan MERS coronavirus atau MERS-CoV. Ebola pada tahun 2014 hingga 2016. Pertama kali ditemukan di Afrika, disebabkan oleh Zaire Ebola virus atau EBOV. Saat ini belum ada vaksin untuk mencegah penyakit virus Ebola. Apa itu COVID? Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Lalu, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, WHO melaporkan 169.597.415 kasus konfirmasi dengan 3.530.582 kematian di seluruh dunia. Indonesia melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, Kementerian Kesehatan melaporkan 1.816.041 kasus konfirmasi COVID-19
dengan 50.404 kasus meninggal. Symptoms. Biasanya gejala ringan, seseorang akan alami demam akut dan batuk. Selain itu, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia atau mual atau muntah, dan diare. Gejala anosmia atau kehilangan penciuman akut tanpa sebab. Ageusia atau kehilangan pengecapan akut tanpa sebab. Sampai dengan gejala berat seperti tanda klinis seperti pasien tampak sangat sesak, napas cepat, penurunan saturasi oksigen yaitu kurang dari 93%, bisa rujuk ke rumah sakit darurat COVID-19. Pengecekan diagnosis bisa dilakukan uji laboratorium dan PCR swab. Apabila hasil positif, tanpa gejala bisa isolasi mandiri 10 hari di rumah. Prevention. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, bersihkan tangan Anda sesering mungkin, gunakan sabun dan air atau antiseptik berbasis alkohol. Jaga jarak aman dari siapa saja yang batuk atau bersin. Kenakan masker jika jarak fisik tidak memungkinkan. Upaya pemerintah yang diambil. Pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan. Selain itu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksin. Vaksin COVID-19 pertama kali tanggal 13 Januari 2021. Vaksin menggunakan Sinovac yang dimana sudah ada EUD dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI sehingga keamanan, mutu, khasiat, dan kehalalannya sudah terpenuhi. Setelah vaksin, kemungkinan terjadinya iutan pasca imunisasi atau KIPI seperti perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia tertanggal 1 Juni 2021. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa sih virus corona itu dan bagaimana pencegahannya, tentunya tidak lepas dari dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang mencuci tangan. Nah, dalam mencuci tangan, tentunya ada dua cara, yaitu menggunakan sabun cuci tangan dan juga hand rub. Masing-masing memiliki perbedaan. Dengan sabun cuci tangan, memiliki waktu 4-60 detik, dan jika menggunakan hand rub, berkisar antara 20-30 detik. Nah, bagaimana caranya? Berikut adalah caranya. Pertama-tama, pastikan pada tangan tidak ada benda yang menempel seperti cincin, arloji, gelang, atau hal semisalnya. Kemudian, ambil hand rub secukupnya pada permukaan tangan dan ratakan. Setelah meratakan hand sanitizer atau hand rub pada telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari bagian luar dengan berlawanan arah bergantian. Kemudian, gosok sela-sela jari bagian dalam bergantian. Kemudian, menggosok punggung jari dengan gerakan setengah memutar bolak-balik. Kemudian, gosok ibu jari dan sela ibu jari telunjuk dan ibu jari bagian bawah dengan gerakan melingkar bergantian. Perhatikan sisi bagian dalam dan bawah pergelangan tangan. Kemudian, bersihkan ujung jari dengan menggosokkan ke telapak tangan secara melingkar. Dilakukan bergantian antara jari yang satu dengan jari yang lain. Setelah membersihkan bagian ujung jari kiri dan kanan, tangan Anda langsung bersih dan langsung kering. Cukup mudah bukan? Proses hanya memakan waktu 20-30 detik. Langkah-langkah dalam mencuci tangan dengan sabun yang pertama adalah basahi tangan dengan air. Kemudian,
Ambil sabun secukupnya dan ratakan di permukaan tangan. Gosokkan kedua telapak tangan, kemudian gosokkan punggung tangan dengan sela-sela jarinya yang bagian luar secara berlawanan arah dan bergantian antara kanan dan kiri. Kemudian, gosok sela-sela jari bagian dalam bergantian. Kemudian, gosok punggung jari dengan gerakan setengah memutar secara bolak-balik. Kemudian, gosok ibu jari dan sela jari telunjuk dan ibu jari bagian bawah dengan gerakan melingkar bergantian antara kanan dan kiri. Perhatikan lengan bagian bawah di pergelangan tangan agar semuanya bisa tersabun. Kemudian, bersihkan ujung jari dengan menggosokkan ke telapak tangan secara melingkar. Kemudian yang terakhir, bilas tangan dengan air yang mengalir sampai sabunnya hilang. Kemudian, keringkan tangan dengan disposable towel atau tisu toilet. Sebelum membuang tisu yang digunakan, tutup keran. Nah, langkah berikutnya dalam 5M adalah memakai masker. Ada beberapa pilihan masker yang beredar di masyarakat. Yang pertama adalah masker bedah atau surgical mask dengan efektivitas 55% sampai dengan 56%. Kemudian, yang berikutnya adalah masker kain dengan efektivitas 51,4%. Kemudian, yang berikutnya adalah masker KN95 dengan efektivitas 60% sampai 95% dan masker N95 dengan efektivitas minimal 95% dalam menyaring partikel. Peningkatan efektivitas penggunaan masker dapat dilakukan dengan dua cara. Salah satunya adalah merekatkan bagian luar masker dengan menyimpulkan bagian tali seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan sisi satunya. Dan masker siap digunakan. Bagian yang kedua, bisa melakukan penggunaan double masker yang diawali dengan masker bedah yang bagian lapis pertama, kemudian lalu ditutup dengan masker kain untuk bagian luarnya. Nah, sahabat, tidak disarankan untuk melakukan double masker antara masker bedah dengan masker bedah, atau masker kain dengan masker kain, atau masker N95 dengan masker bedah, atau dengan sesama N95. Selalu gunakan masker bedah dengan masker kain. Di sini aku bakal menjelasin M yang ketiga. M yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu adalah menjaga jarak. Bagi teman-teman yang di sini ada keperluan mendesak sehingga perlu akhirnya keluar rumah, menjaga jarak ini adalah salah satu komponen penting untuk mencegah penularan virus corona. Nah, sejauh apa sih menjaga jarak itu harus kita lakukan? Yang dilansir dari situs Badan Kesehatan Dunia WHO, jarak teraman agar kita bisa terhindar dari penularan virus corona yaitu 1-2 meter. Nah, bagi teman-teman di sini yang semisal sudah menjaga jarak antara sesama lain, perlu juga mengingatkan teman-teman yang lainnya yang tidak tahu ya, seperti misalnya ada yang mendekat, kita beri sinyal seperti ini atau seperti ini untuk keselamatan diri kita dan juga untuk demi keselamatan teman-teman kita. Selanjutnya M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Saat Anda berada di luar rumah, Anda akan dianjurkan untuk menjauhi kerumunan sebisa mungkin. Nah, kerumunan tepat seperti apa sih yang bisa menimbulkan kerumunan? Nah,
Di sini ada beberapa contoh seperti mall, pasar, tempat hiburan, tempat transportasi umum, dan masih banyak lagi. Nah, maka kenapa sih harus kita hindari? Karena semakin banyak kita kontak dengan orang, maka kesempatan kita untuk tertular atau terinfeksi virus corona akan semakin tinggi. Jadi ingat, orang yang tidak bergejala pun tetap bisa menularkan penyakitnya. Selanjutnya, M yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas dan interaksi secara langsung. Mengurangi mobilitas di sini adalah melakukan segala upaya semaksimal mungkin kegiatan yang kita lakukan di luar menjadi di dalam rumah, seperti misalnya bekerja, belajar, dan aktivitas lainnya. Ada banyak aplikasi sekarang yang menyediakan fitur online, seperti misalnya rapat online melalui belajar online dan juga belanja online. Dan selanjutnya yaitu mengurangi interaksi secara langsung. Sekarang smartphone Anda sekarang bisa dimaksimalkan penggunaannya, seperti misalnya interaksi bisa melalui video call, telepon langsung untuk mencegah penularan virus corona. Nah, teman-teman, itu tadi 5M yang bisa kalian lakukan di masa pandemi ini, dan jaga kesehatan teman-teman terus, makan makanan yang bergizi, dan juga patuhi protokol kesehatan dan lakukan 5M ini ya. Karena 5M ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi jangan lakukan salah satunya saja ya, lakukan yang lain juga. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental di masa pandemi. Nah, udah tahu kan, tadi sudah dibahas mengenai 5M untuk mencegah penularan virus corona. Salah satunya adalah social distancing atau menjauhi kerumunan dengan cara selalu berdiam diri di rumah. Walaupun kita berdiam diri di rumah, bukan berarti kita tidak bisa produktif. Malahan, di masa pandemi ini, kita harus tetap selalu beraktivitas fisik secara aktif untuk menjaga kebugaran kita. Mengapa kita harus selalu aktif secara fisik selama pandemi? Nah, pertama, aktivitas fisik memberikan berbagai manfaat bagi tubuh, terutama pada masa pandemi ini, karena tubuh kita cenderung memiliki aktivitas yang menurun saat pandemi, sehingga kita perlu melakukan aktivitas yang lebih. Rutin beraktivitas fisik dapat memberikan postur yang baik dengan cara memperbaiki postur tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko menderita penyakit kronik seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Lalu juga menghindarkan kita dari stres. Untuk orang dewasa, menurut WHO, idealnya melakukan exercise minimal selama 30 menit per hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan bisa dari yang berintensitas sedang hingga tinggi. Untuk anak-anak, sebaiknya melakukan aktivitas fisik minimal selama 60 menit per hari dengan intensitas sedang ke tinggi, karena aktivitas fisik menunjang tumbuh kembang pada anak-anak. Kemudian, kategori aktivitas fisik apakah yang termasuk intensitas sedang? Yang pertama, jalan cepat, kedua, berkebun, ketiga, menari, dan yang terakhir, bersih-bersih. Lalu, yang berintensitas tinggi adalah berlari, kelas aerobik atau melakukan olahraga aerobik di rumah, kemudian melakukan renang cepat. Nah, hampir semua aktivitas fisik ini dapat dilakukan di rumah bersama keluarga. Memang selama pandemi ini, semua aktivitas hampir sebagian besar kita lakukan di rumah, seperti melakukan pekerjaan kantoran dari rumah, atau sebagai pelajar melakukan pembelajaran online daring dari rumah, yang membuat kita cenderung untuk duduk lebih lama dan menatap gadget lebih lama. Nah, untuk itu, pastikan pertama dengan mengecek posisi duduk agar selalu benar dan memperhatikan jarak antara mata ke gadget dengan posisi tulang belakang lurus, tidak boleh terlalu bungkuk atau terlalu mengenada.
Kemudian, sempatkan untuk selalu beristirahat dari pekerjaan dan gadget dengan berdiri dan lakukan pelemasan 3-4 menit. Udah paham bukan aktivitas fisik apa aja yang bisa dilakukan di rumah? Jadi bukan alasan lagi untuk tidak beraktivitas fisik atau kita malah menjadi stres. Pilih mana, stres atau physical active? Hai semua, setelah kalian mengerti bagaimana caranya menjaga kesehatan fisik kalian selama pandemi COVID-19 ini, yuk simak bagaimana caranya menjaga kesehatan mental kalian selama pandemi COVID-19 ini. Apabila selama pandemi COVID-19, Anda sering dan secara berkepanjangan mengeluhkan hal-hal seperti merasa lesu, suasana hati yang selalu buruk, nafsu makan yang menurun, tidak ada motivasi, cemas, nyeri tanpa penyebab yang jelas, rasa bersalah, sulit tidur, mimpi buruk, konsumsi rokok dan alkohol yang meningkat, berhalusinasi, maka bisa jadi hal-hal tersebut merupakan gejala gangguan psikis. Namun, dalam kondisi pandemi ini, banyak sekali orang yang mengalami hal-hal tersebut. Menurut sebuah penelitian, ditemukan gangguan psikiatri yang paling sering ditemukan pada saat pandemi COVID-19 ini adalah gangguan depresi, gangguan cemas, stres pasca trauma, stres psikologis, dan hal tersebut ditemukan mulai dari anak-anak dan sampai dengan lansia. Namun kelompok yang paling rentan terhadap gangguan psikiatri adalah wanita, usia di bawah 40 tahun, orang-orang yang sebelumnya dengan riwayat psikiatri, orang-orang yang dikeluarkan dari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan, murid sekolah, dan juga orang-orang yang merasa cemas terhadap pandemi COVID-19 ini. Apabila Anda mengeluhkan hal-hal yang tadi disebutkan di atas dan sering dan juga berkepanjangan, dan atau Anda merupakan termasuk dari kelompok orang-orang yang rentan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengistirahatkan diri dari media-media seperti TV, media sosial, atau koran apabila Anda yang merasa cemas terhadap berita-berita COVID-19. Dan juga jangan lupa untuk selalu pastikan kebenarannya dan jangan termakan oleh info-info hoax. Yang kedua adalah lakukan teknik-teknik relaksasi seperti menarik napas yang dalam atau dengan stretching dan juga dengan berpikiran positif. Yang ketiga yaitu patuhi dan terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang keempat adalah hindari dan kurangi kebiasaan buruk seperti merokok atau minum-minum alkohol. Kemudian yang keenam, jangan lupa untuk menjaga kebugaran tubuh. Yang ketujuh, bangunlah sebuah rutinitas dan juga perencanaan jadwal yang fleksibel dan tidak padat agar tidak mudah stres. Yang kedelapan, tetaplah lakukan interaksi dengan keluarga dan teman. Jagalah hubungan dengan tetangga, tetapi juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendekatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tetap beribadah kepadanya. Apabila dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi, gejala Anda belum membaik atau justru semakin memberat, maka dapat Anda periksakan kepada dokter psikiater atau psikolog. Dan perlu ditekankan bahwa hal-hal tersebut bukan merupakan aib atau sesuatu yang harus disembunyikan, karena kesehatan mental merupakan hal yang penting sama juga dengan kesehatan jasmani. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental merupakan dua komponen penting yang perlu dijaga untuk menjaga produktivitas dalam pandemi COVID-19 ini.